Itu didorong oleh rekan kerjanya masuk ke kantor kapten pria. Setelah pintu dikunci dari dalam, dia dikurung sampai malam dan pintu tak kunjung dibuka. Alasan rekan kerjanya melakukan itu hanya untuk menciptakan skandal, agar kapten membenci gadis itu lalu memecatnya. Karena tak ada pilihan lain, gadis itu pun terpaksa tidur di kantor. Tak disangka kapten yang baru pulang dari dinas luar juga kembali. Begitu masuk dia langsung melepas baju dan naik ke tempat tidur, tanpa menyadari ada orang lain di atas ranjang. Keesokan paginya, saat keduanya masih tertidur, wanita licik itu membawa atasan menuju kantor sang kapten, berniat menangkap basah si gadis yang katanya menggoda kapten. Di sisi lain, gadis itu sudah mulai sadar dalam keadaan setengah mengantuk, dan kaget melihat pria asing berbaring di sebelahnya. Dia langsung menendang pria itu jatuh dari ranjang. Saat mereka saling memandang, baru sadar ternyata mereka adalah pasangan suami istri yang baru menikah. Beberapa hari sebelumnya, ibu sang kapten yang khawatir dengan urusan pernikahan anaknya, mengikuti acara kencan buta yang diadakan oleh perusahaan. Tak disangka saat tiba di lokasi, dia langsung menjadi sasaran penipuan. Pria itu membawa banyak foto dari internet dan membual, mengatakan semua wanita itu berpendidikan tinggi dan cantik. Asal jadi anggota bisa langsung dijadwalkan untuk bertemu. Ibu kapten langsung tertarik dan siap menggesek kartu. Tiba-tiba gadis itu muncul, langsung membongkar kebohongan penipu itu di tempat. Dia memperingatkan bahwa polisi sudah dihubungi, dan jika tak segera kabur maka siap-siap masuk penjara. Penipu itu langsung lari terbirit-birit. Aksi berani gadis itu langsung terekam di hati ibu sang kapten. Semakin dilihat semakin cocok jadi menantu. Saat sedang memikirkan hal itu, sekelompok pramugari tiba-tiba berteriak kegirangan. Ternyata sang kapten legendaris akhirnya pulang ke tanah air. 4 tahun lalu, sebuah pesawat mengalami kerusakan serius dan nyaris jatuh. Tapi kapten tetap tenang. Dengan pengalaman terbang yang luar biasa, berhasil menyelamatkan 125 nyawa, dan menjadi legenda di dunia penerbangan. Gadis itu pun tiba-tiba mengingat momen mengerikan itu. Ternyata dia juga salah satu penumpang di pesawat itu. Melihat anaknya hampir dikerubungi para pramugari, ibu sang kapten khawatir gadis itu akan salah paham. Dia pun bertanya langsung, apakah gadis itu sempat melihat wajah sang kapten? Gadis itu menjawab tidak terlalu jelas. Lalu, ibu sang kapten menariknya keluar, dan menelepon anaknya, meminta agar datang dengan pakaian biasa. Jangan sampai ketahuan bahwa dia seorang kapten. Dia takut gadis itu mundur karena statusnya. Demi membuat gadis itu tetap tinggal, ibu kapten pura-pura sakit. Gadis yang baik hati itu sama sekali tidak curiga, dan merawatnya dengan sabar. Tak lama kemudian, pria itu datang dengan seragam satpam. Ibu kapten langsung berpura-pura pingsan, dan menyerahkan anaknya kepada gadis itu, meminta gadis itu setuju untuk menikah dengannya. Gadis itu hanya ingin cepat-cepat membawanya ke rumah sakit, jadi langsung setuju. Tak disangka, ibu kapten justru membawa mereka ke kantor catatan sipil. Akhirnya, dua orang asing yang nyaris tak saling kenal, tiba-tiba sudah sah menjadi suami istri. Begitu keluar dari kantor catatan sipil, telepon gadis itu berbunyi. Ternyata dia telat datang wawancara kerja. Dia langsung bergegas menuju kantor. Begitu masuk lobi, dia bertemu mantan pacar dan wanita licik itu. Mereka langsung mengejek dan merendahkannya, mengira dia datang untuk minta balikan. Saat gadis itu hendak membalas, pewawancara muncul, dan memanggilnya masuk. Tapi saat itu juga, wanita licik itu diam-diam mengotori bajunya dengan noda.